Masih bersama kami pemirsa di Prime Market Highlight, miliarder Elon Musk mengancam akan menggugat raksasa produsen gadget Apple. Ya, Elon Musk menuduh produsen iPhone tersebut telah melakukan pelanggaran anti-monopoli. Menurut Musk, Apple telah mengistimewakan ChatGPT buatan OpenAI di App Store miliknya. Adapun Musk merupakan pemimpin xAI yang membuat Grok. Musk juga mempertanyakan peringkat rendah platform media sosial X di App Store, seraya mengatakan X adalah aplikasi berita paling populer di berbagai negara. Sebelumnya pada April 2025, Hakim Amerika Serikat memutuskan Apple melanggar perintah pengadilan yang mengharuskannya membuka persaingan lebih luas di App Store dan merujuk kasus tersebut ke Jaksa Federal untuk penyelidikan dugaan contempt of court dalam perkara yang diajukan pengembang game Fortnite Epic Games. Dua raksasa chip Amerika Serikat, Nvidia dan AMD, sepakat membayar 15% dari pendapatan penjualan chip mereka di China kepada pemerintah Amerika Serikat. Kesepakatan ini menjadi jalan untuk mendapatkan kembali lisensi ekspor ke pasar China di tengah ketegangan perdagangan teknologi. Nvidia akan membayar 15% dari pendapatan penjualan chip H20 di China, sementara AMD akan melakukan hal serupa untuk chip MI308. Langkah ini diambil setelah larangan ekspor chip canggih ke China diberlakukan dengan alasan keamanan nasional. Chip tersebut dikhawatirkan dapat digunakan untuk pengembangan sistem senjata otonom dan platform pengawasan. Kesepakatan ini berbarengan dengan meredanya ketegangan dagang antara Washington dan Beijing. China melonggarkan kontrol ekspor tanah jarang, sementara Amerika mencabut sebagian pembatasan pada perusahaan desain chip di China. Kedua negara juga menyepakati gencatan senjata tarif selama 90 hari, meski perpanjangannya belum diputuskan menjelang tenggat 12 Agustus. Adapun Presiden AS Donald Trump mendorong perusahaan teknologi besar untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Apple, Micron, dan Nvidia telah mengumumkan proyek bernilai ratusan miliar dolar Amerika, termasuk rencana membangun superkomputer AI buatan Amerika pertama. Tekanan serupa juga diberikan kepada Intel yang pimpinan perusahaannya dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih. Berbagai sumber IDX Channel. Sejumlah produk asal Amerika Serikat tengah dihadapkan pada aksi boikot yang diserukan di India. Seruan boikot muncul usai Amerika Serikat memberlakukan tarif resiprokal sebesar 50% terhadap India. Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat seperti McDonald, Coca-Cola, Amazon hingga Apple menghadapi seruan pemboikotan di India. Hal ini dipicu oleh aksi para eksekutif bisnis dan pendukung Perdana Menteri Narendra Modi yang mengorbankan sentimen anti-Amerika Serikat untuk memprotes pemberlakuan tarif resiprokal. Adapun India yang merupakan negara dengan populasi terpadat di dunia merupakan pasar utama bagi merek-merek Amerika yang telah berkembang pesat untuk menyasar basis konsumen segmen menengah atas yang terus berkembang, di mana banyak di antara mereka masih berorientasi menggunakan produk dengan merek internasional yang dipandang sebagai simbol peningkatan kualitas hidup. Dalam hal ini, India merupakan pasar terbesar berdasarkan pengguna untuk layanan WhatsApp Meta, sementara restoran cepat saji Domino's memiliki lebih banyak restoran daripada merek lain di negara ini. Demikian halnya dengan minuman seperti Pepsi dan Coca-Cola yang mendominasi penjualan minuman ringan di supermarket India. Meskipun belum ada indikasi langsung penurunan penjualan produk-produk asal Amerika Serikat, namun terdapat peningkatan suara di media sosial dan dunia maya untuk membeli produk lokal dan meninggalkan produk Amerika. Seruan ini diluncurkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif 50% untuk barang-barang dari India. Kebijakan tarif resiprokal ini pun dikeluhkan eksportir dan berpotensi merusak hubungan antara New Delhi dan Washington. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, industri penerbangan Rusia tengah menghadapi krisis serius akibat sanksi internasional dan kendala produksi, di mana data penyedia intelijen penerbangan Swiss, CH Aviation, mencatat produsen pesawat Rusia hanya mengirimkan 1 dari 15 jet komersial yang direncanakan di sepanjang tahun 2025. Selain itu, hambatan utama berasal dari terbatasnya akses komponen asing serta tingginya suku bunga yang menekan investasi.
Seperti diketahui, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, sanksi Barat telah memutus akses negeri beruang merah terhadap pesawat serta suku cadang buatan luar negeri dengan lebih dari 700 armada maskapai Rusia hanya memperoleh komponen penting melalui jalur impor tidak langsung yang rumit. Adapun keterlambatan produksi pesawat juga mencerminkan pelemahan sektor industri Rusia secara keseluruhan. Dengan data indeks manajer pembelian di Juli 2024 menunjukkan kontraksi output pabrik pada laju tercepat sejak Maret 2022. Di samping itu, suku bunga yang tinggi ikut menekan produksi mobil, memicu kebangkrutan di sektor batu bara, memperlambat ekspor komoditas, serta menggagalkan target pembangunan pesawat. Pemirsa, transformasi digital berbasis AI terus mengalami perkembangan pesat di tingkat global. Ya, terkini raksasa teknologi NTT Data meluncurkan unit bisnis baru yang secara khusus berfokus pada Microsoft Cloud untuk memenuhi tingginya permintaan akan modernisasi perusahaan yang aman dan efisien. NTT Data mengumumkan peluncuran unit bisnis global untuk Microsoft Cloud. Unit ini dirancang untuk menggabungkan keahlian industri dan teknis NTT Data dalam teknologi cloud, keamanan serta solusi AI. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat modernisasi operasi perusahaan secara skala besar. Dipimpin oleh Aishwarya Singh sebagai Senior Vice President dan Head of the Global Business Unit for Microsoft Cloud. Unit baru ini memanfaatkan aliansi strategis jangka panjang NTT Data dengan Microsoft. Kolaborasi yang diperluas ini diharapkan mampu membantu klien menghadapi tantangan bisnis dengan cepat, efisien, dan berlandaskan kepercayaan. Menurut Stephen Boyle, Global Leader SI dan Advisory Microsoft, kehadiran unit bisnis ini memungkinkan perusahaan mengintegrasikan AI secara mulus, memodernisasi operasi, dan mencapai transformasi digital dengan rasa percaya diri tinggi. Langkah ini sekaligus menguatkan peran NTT Data sebagai mitra terpercaya dalam ekosistem digital global. Peluncuran unit baru ini terjadi di tengah momentum positif layanan Agentic AI Service for Hyperscaler AI Technologies milik NTT Data. Hanya dalam 90 hari, layanan berbasis Azure dan Azure AI Foundry ini telah mendapatkan hampir 100 peluang klien, termasuk Newell Brands. Fenomena ini menunjukkan tingginya permintaan akan otomatisasi berbasis AI dan integrasi sistem perusahaan tanpa hambatan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.